bisa nggak kita juara, rasa seneng campur aduk. Nah, dan pada waktu dikasih bendera 2, hanya kita juara 1, hanya disitulah yang namanya senengnya itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata seperti itu. Menurut saya sudah lumayan bagus. Kalau top form tidak, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan konser 1 di tiket 1.100.000. Kebetulan di season C pada waktu itu. Anak Betawi punya durasi kerja yang maksimal. Dia pernah saya mainkan di durasi 15-17 menit pernah. Di lat presan atau lat beran pernah. Keistimewaan yang kemarin dia bawa adalah durasi kerja, dan setiap juri yang rolling, setiap 2 menit pergantian juri yang ada di SMM itu, alhamdulillah semua juri itu dikasih istilahnya dikasih kinerja yang bagus, dikasih tonjolan, sehingga mereka mempunyai nilai di murai batu anak Betawi seperti itu. Seneng banget, saking senengnya saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata seperti itu. Sehingga pada waktu penilaian selesai, pantauan terakhir, pantauan bebas pada waktu itu, saya pas melihat juri, melihat dari jauh kok memantau burung saya pas kebetulan di sebelah ujung pojok nomor 14. Saya lihat tuh mereka kok mantaunya dari jauh, oh berarti punya saya itu sudah punya nilai di rekapan mereka. Sehingga pada waktu pengkonseran secara acak bergantian, ada salah satu juri mengasih bendera merah 1 awalnya. Jadi kita itu di situ pas itu mau sorak-sorak saking senengnya. Nah, terus tiba-tiba ketambahan bendera lagi 1, bendera merah. Sehingga pada waktu kita senengnya banget, dan kebetulan saya sudah mengidam-idamkan pengen juara 1 di SMM. Gimana sih caranya merawat burung bisa kerja maksimal di durasi kerja 13 menit. Dan kebetulan juga karena kalau di lat berlatpres kita mungkin rasa deg-degan itu tidak ada, tapi kalau di lomba SMM kan kita pasti campur aduk antara bisa nggak kita juara, rasa seneng campur aduk. Nah, dan pada waktu dikasih bendera 2, hanya kita juara 1, hanya disitulah yang namanya senengnya itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata seperti itu. Pada waktu itu memang ada salah satu media yang bertanya kepada saya dan mengatakan, ini hebat sampean, ini hebat, bisa dikatakan hebat. Saya bisa memperoleh konser juara 1 di SMM itu adalah suatu istilahnya rezeki yang luar biasa, karena nggak gampang juara 1 di SMM. Karena di situ adalah lomba yang benar-benar menunjukkan kinerja burung. Nah, kalau pribadi saya sendiri, kalau menurut saya itu adalah hanya sebagian kecil, karena saya anggap yang
member SMM adalah orang-orang tokoh di perburungan, tokoh istilahnya orang-orang terpandang, sedangkan saya adalah bagian kecil dari sesama penghobi burung. Nah, yang alhamdulillah saya bisa masuk di tengah-tengah keluarga SMM. Alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin saya sudah bisa masuk menjadi member. Yang awalnya saya adalah pemain rekom dari teman yang ada di SMM seperti itu. Tidak gampang itu karena burungnya itu di situ adalah burung yang mahal-mahal pastinya. Burung punyanya bos-bos besar. Nah, sedangkan saya burung saya ini kalau menurut saya sudah bagus, tapi menurut saya masih lomba di tingkat regional, latpres ataupun event yang belum menemukan musuh-musuh yang terberat. Kalau menurut saya musuh yang terberat adalah yang ada di SMM seperti itu. Kalau lomba di SMM yang pastinya itu kita itu banyak tantangannya pastinya burungnya lawannya itu bagus-bagus. Nah, sedangkan kita burung saya itu kemarin bisa koncer juara 1, bisa dikatakan kebetulan burung saya itu bisa kerja bagus, dapat rezeki, dan burung yang punyanya teman-teman SMM mungkin ada kelemahan seperti itu, sehingga burung saya bisa nomor 1. Ketat sekali karena mulai dari season A sampai season F, kebetulan 6 kelas itu juaranya bergantian. Kebetulan mulai dari season A sampai season F itu tidak ada yang mendominasi masalah kemenangan, jadi bergantian. Dari juara satunya kemarin si A, yang B si B gitu kan, jadi bergantian, tidak didominasi satu orang seperti itu. Kalau menurut saya itu masih banyak kekurangan karena masih belum top form kalau menurut saya. Bahkan kalau menurut saya sendiri top formnya itu sebenarnya di kelas E-nya. Di kelas E itu sebenarnya top form, mau top form. Nah, dia sudah awal top form. Nah, birainya tinggi, gaya tarungnya keluar, volumenya keluar, speednya keluar, lagunya keluar. Tapi di situ dia saking semangatnya, dia itu sempet sampai mantul. Setelah mantul itulah akhirnya ada kendala, dia buka paruh sehingga dia agak berkurang performnya. Mungkin kaget atau seperti apa. Mungkin kalau diistilahkan orang itu kaget, kemudian dia udah down seperti itu, sehingga di durasi tengah ke belakang dia kerjanya berkurang seperti itu. Ya pastinya kita senang banget, di situ burungnya luar biasa semua, tembakannya panjang, lagunya bagus, kemudian volumenya keras. Nah, di situ cuma di SMM ini pakemnya itu tidak hanya karena dia punya volume keras, tidak hanya karena dia itu
lagunya panjang, tetapi harus sempurna. Dalam artian sempurna itu dia harus punya durasi kerja. Kalau durasi kerjanya bagus, volumenya bagus, lagunya panjang, itu pasti juri semua akan disuguhin atau dikasih punya nilai istilahnya. Semua juri punya nilai dua putaran, di situ punya nilai semua, ya pasti akan mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau pas putaran kedua ada salah satu atau juri tersebut setelah putaran kedua tidak menemukan nilai lagi, bisa jadi burung itu walaupun awalnya mengeluarkan materi bagus nggak akan juara juga. Jadi harus diimbangi dengan durasi kerja seperti itu. Durasi kerja penting, lagu pun juga penting, volume juga penting, sama. Intinya itu harus saling mendukung. Kalau hanya durasi kerja tapi nggak mengeluarkan tembakan atau lagu, ya sama saja, nggak akan dikasih nilai yang bagus seperti itu. Pada waktu itu lomba di Mameru dan saya masih belum rezeki, burung saya belum kerja maksimal sehingga saya belum mendapatkan istilahnya juara. Terus kemudian di bulan berikutnya saya ikut lagi, direkom oleh Abah Tato. Pada waktu itu dialami, saya juga bawa 2 gajo dan juga belum rezeki. Di situ saya menemukan titik nyaman mulai dari terutama di penjurian, kemudian di silent peserta tanpa teriak, aturan-aturan yang jelas. Jadi di situ kenyamanan itulah yang menjadi saya itu ingin mengikuti terus gelaran SMM. Mudah-mudahan cita-cita saya yang dulu istilahnya pengen mempunyai gantangan yang seperti SMM bisa istilahnya membuat aturan gimana caranya peserta bisa silent, bisa tanpa teriak, tapi harus diimbangi dengan kinerja juri yang bagus seperti itu. Jadi SMM adalah sebagai cerminan bagi saya untuk menjalankan gantangan saya. Kebetulan saya juga punya gantangan seperti itu. Jadi saya terkesan sekali dengan adanya SMM ini, sehingga sampai kapanpun kalau SMM mudah-mudahan bisa berkembang, lebih maju, lebih berkibar. Sampai kapanpun SMM saya akan mengikuti perlombaan SMM, dan pastinya saya akan menggaungkan marwah SMM sampai SMM menyebar ke seluruh Nusantara seperti itu. Harapan saya seperti itu. Dan pastinya gajo saya kalau ikut SMM terus harus ngimbangi. Dalam artian kalau saya ingin juara, pastinya saya harus milih burung yang kualitas. Dan burung yang saya punya harus saya rawat dengan bagus. Kalau memang misalkan anak Betawi ini saya anggap sudah mumpuni, tinggal rezekinya di sana itu bisa nggak melawan atau mungkin kerjanya sudah bisa bagus di sana. Karena walaupun kita punya burung bagus, punya materi bagus, tapi kalau kita ngerawatnya nggak bagus juga percuma juga. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya seperti itu.